Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 SD yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa bersama Bapak di pelajaran agama. Ini materi pertama. Sebelum itu Bapak mau mengajarkan sebuah tepuk untuk kalian ya. Namanya tepuk semangat pagi gitu ya. Mohon maaf, Bapak hanya menggunakan satu tangan, tapi nanti anak-anak di rumah menggunakan dua tangan begitu ya. Ini namanya tepuk semangat pagi. Tidak terlalu norak, tetapi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuat kamu bersemangat gitu ya. Siap ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat pagi. Halo semua, tebarkan cinta. Aku semangat gitu ya. Jadi itu harus apa? Gerakannya itu harus lebih wah gitu ya. Misalnya halo semua itu halo semua, tangannya dilingkarkan begitu. Gitu ya, halo semua gitu ya. Halo semua gitu kan. Terus tebarkan cinta sambil pantatnya digoyang gitu kan. Tangan kiri ke atas, tangan kanan ke atas begitu ya. Lalu aku semangat itu menggenggam dari atas, tarik ke bawah. Aku semangat gitu ya. Oke, ini Bapak sedang di luar membuat video ini untuk kalian semua, oke? Baiklah, kita mulai lagi. Tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat pagi. Halo semua, tebarkan cinta. Aku semangat. Oke, nanti diulangi sekali lagi ya. Tapi sebelum itu, marilah anak-anak kita berdoa dulu. Oke? Bapak akan memimpin secara Katolik. Anak-anak di rumah berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Oke? Bismillah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan Allah Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami anak-anak kelas 2 yang akan belajar, agar kami dapat belajar dengan baik pada pagi hari ini. Berkatilah guru kami dan semua orang yang bergabung dalam pelajaran hari ini, anak-anak di rumah, agar senantiasa Engkau berkati dan bimbing hingga akhir pelajaran nanti. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semuanya. Wah, semoga semua kalian sehat ya. Tidak kurang suatu apapun. Materi pertama di semester kedua untuk kelas 2 SD adalah orang beriman melaksanakan perintah Allah. Ada dua unsurnya, orang beriman dan melaksanakan perintah Allah. Siapa orang beriman itu ya? Silakan tonton video dari Bapak ini. Coba lihat, bahasa Inggris sih. Bapak artikan, faith itu berarti iman. Lihat. Tuhan, kata orang itu. Tolong aku, kata orang itu ya. Lompat, kata Tuhan. Lompat. Apa? Aku disuruh lompat. Aku tahu, aku tidak akan mampu melompati itu. Apakah ada keajaiban? Hah? Coba lihat apa yang terjadi. Ya. Ternyata setelah orang itu berani melompat, ternyata ada daratan yang tidak terlihat tetapi itu menyelamatkannya. Maka benar kata Tuhan bahwa ketika kamu memohon doa, meminta dalam doamu, Tuhan mengatakan untuk lompat. Orang itu tidak percaya. Ternyata ketika dia berani melakukannya, dia selamat. Perintah Tuhan seperti itu. Mungkin kamu tidak tahu perintah Tuhan itu baiknya apa ya. Kok membosankan ya. Perintah Tuhan itu kok enggak menyenangkan ya. Tapi ternyata setelah dilakukan itu menyelamatkan. Seperti ilustrasi video tadi. Ya. Next. Beriman itu berarti berani melakukan perintah Allah walaupun perintah Allah itu ada tantangannya. Kadang menakutkan perintah Allah itu. Jangan mencontek. Ya kan? Menakutkan. Kalau kita nggak belajar dan kita pengen menyontek,
Tapi Tuhan bilang jangan mencontek. Tapi bagaimana ya? Nanti saya ulangannya jelek. Berani nggak tidak mencontek? Ternyata ada kebaikannya. Kamu belajar untuk menempa dirimu tidak malas-malesan. Kalau ulangan harus belajar. Nah, melakukan perintah Allah itu pasti ada tantangannya dan tidak mudah, anak-anak. Lihat gambar di samping, gambar itu, ya. Itu adalah orang yang tidak punya kaki, berjalan dengan menggunakan bantuan kursi roda, tapi dia adalah seorang atlet panjat tebing. Bayangkan, dia tidak punya kaki, tapi dia bisa memanjat tebing. Melakukan perintah Allah seperti itu tidak mudah, tidak menyenangkan, kadang juga tidak populer. Tidak populer itu berarti tidak terkenal, bahkan jarang mendapatkan pujian karena biasanya tersembunyi, kita sendiri yang tahu. Tetapi kalau anak-anak melakukan perintah Allah dimanapun kamu berada, walaupun kamu sendiri, kamu pasti akan mendapatkan kebaikan. Perintah Allah juga kadang tidak menyenangkan loh ya, tetapi tetap harus kita lakukan. Sebutkan beberapa contoh kegiatan yang kurang menyenangkan tetapi baik untuk kita lakukan. Contohnya belajar. Bosen banget belajar. Bapak juga kadang ya belajar itu ya. Gitu ya. Tetapi belajar itu amat baik untuk kita, walaupun tidak menyenangkan. Membuang sampah pada tempatnya, jauh tempat sampahnya. Ngapain kita harus buang jauh-jauh ya? Mending kita buang di tempat sini aja, gitu ya. Buang di sini aja. Ternyata itu membuat kebaikan untuk kita semua. Itu mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan. Membereskan tempat tidur. Aduh, masih ngantuk aku, nggak bisa. Aku mau tidur lagi aja. Ternyata membereskan tempat tidur itu membersihkan tempat tidur juga, supaya tempat tidur kita tidak dipakai untuk sarang kecoa atau sarang tikus. Nah, itu kebaikan buat kita ya kan. Menyapu halaman yang kotor. Kalau halamannya jorok, kotor, kita bisa gampang kena sakit. Atau jangan-jangan nanti dipakai untuk sarang ular. Mending Bapak nyapu aja daripada dipakai sarang ular. Nah, hal baik itu butuh pengorbanan. Contohnya Bapak mau berbagi kisah seorang yang bernama Abraham. Nah, Abraham ini berani mengorbankan anaknya walaupun sulit. Tetapi perintah Allah itu kadang menguji manusia. Catat ya, perintah Allah kadang menguji manusia. Anak-anak berani atau tidak? Seperti Abraham yang kisahnya berikut ini. Sana sebagai korban bakaran pada gunung yang akan kukatakan kepadamu.
anakmu yang tunggal kepadaku. Apakah yang bicara pada Abraham itu Tuhan? Dan kita persembahkan sebagai korban. Allah telah menyediakannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena Abraham. Sebentar, semua bangsa akan mendapat berkat karena Abraham mendengarkan perintah Tuhan. Nah, bagaimana melakukan perintah Tuhan? 1. Ikutilah perintah orang tua seperti Ishak mengikuti perintah Abraham. Apakah kamu tadi lihat Ishak marah-marah? Tidak. Ishak mendengarkan perintah Abraham orang tuanya. Apakah anak-anak di rumah mengikuti perintah orang tua? Nah, dengan melakukan perintah orang tua, anak-anak melakukan perintah Allah, karena perintah orang tua itu hanya demi kebaikan anak-anak sendiri. Nah, dengan melakukan perintah Allah atau perintah orang tua itu, kamu berbuat baik. Sebab Allah adalah kasih. Mungkin perintah nasihat orang tua itu kadang tidak menyenangkan. Suruh ngerjain PR lah, suruh makan lah, suruh bangun lah, suruh mandi lah, ya kan? Tidak menyenangkan anak-anak. Tetapi percayalah bahwa semua nasihat orang tua itu untuk kebaikan anak-anak sendiri. Kalau kamu melakukannya, berarti anak-anak punya iman seperti iman Abraham dan Ishak. Oke, dicatat ya. Nah, sekarang tugas nih untuk anak-anak semua. Catatlah 5 kegiatan, 5 tindakan, ya kan? 5 perbuatan, pekerjaan, 5 saja yang sering tidak menyenangkan tetapi baik, dan itu menjadi perintah Tuhan buatku. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. 2. Berhenti main game. Ayo, main game sedikit saja. Itu ditulis ya. Nomor 2. Berhenti main game. Main game sebentar saja. YouTubean sebentar saja. Belajar. Nah, itu dicatat ya. Itu tolong dicatat. Main game dan nonton YouTube. Main game dan nonton YouTube secukupnya, itu dicatat ya. Nomor 2 ya. Janji ya sama Bapak ya. Bapak tunggu tugasnya itu ya. Tulislah sampai 5. Jangan mencontek dan lain sebagainya ya. Lalu nanti dikirimkan, difoto dulu catatanmu itu, ceklik gitu ya. Lalu dikirim ke bagian penugasan Google Classroom. Oke? Bapak tunggu. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa minggu depan.